Vokasiin Podcast, balik lagi bersama aku Karisma sebagai host pada episode kali ini. Dan di depan aku ada guest speaker spesial, yaitu Kak Glady Febiansyah. Hai Kak. Hai, halo. Gimana Kak Glady kabarnya? Kabar baik tentunya. Thank you for having me here in Vokasiin Podcast. Thank Keren you banget so loh ini. much for coming. Thank you so much. Thank you. Oke, Kak Glady sekarang kesibukannya apa nih Kak? Ya, sekarang saya bekerja di salah satu dunia perhotelan, tepatnya di Grand Mercure Malang Miramar, in charge sebagai asisten marketing communication manager di sana. Jadi full time kerja sebagai hotelier dan juga as a content creator. Gitu, di waktu-waktu luang di tepatnya. Content creator apa nih Kak? Instagram, TikTok? Lebih ke Instagram sih sebenarnya. Kalau TikTok kayaknya udah nggak aktif sih. Keren banget gak sih guys, udah jadi hotelier, terus juga jadi content creator juga. Ya. Nah kalau boleh tahu, Kak Glady ini dulu kan di Vokasi UB ya? Ya benar, di Vokasi UB. Di jurusan? Jadi dulu masuk di tahun angkatan 2015, ambil di D3 Bahasa Inggris. Yang kayaknya saya nggak ada jurusannya tuh. udah punah kayaknya ya. Jadi masuk di jurusan D3 Bahasa Inggris. Nah sebenarnya juga nggak kebayang juga masuk di dunia perhotelan. Tapi pada akhirnya di D3 Bahasa Inggris itu juga masih related sih ke dunia PR atau marketing communication. Oke. Gitu. Masih seputar bahas tentang vokasi. Ya. Nah dulu tuh Kak Glady pas berkuliah di Vokasi UB, ada mata kuliah yang kakak favoritin kah? Makanya Ada, jadi memang sebenarnya di 3 bahasa Inggris di angkatan saya pada saat itu fokusnya adalah dijadikan sebagai translator, interpreter, atau tour guide. Nice. Nah, di mana memang mata kuliah yang kita ambil fokusnya ke arah sana. Jadi mulai dari bahasa Inggris yang korespondensi, kemudian juga speaking dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang jadi favorit adalah ada mata kuliah dulu tuh namanya English for Tourism. Nah, itu mungkin makanya related kenapa akhirnya masuk ke dunia perhotelan di tourism. berkorelasi ya. Benar. Jadi dulu di mata kuliah English for Tourism itu jadi kita diajarkan sebagai mahasiswa untuk mempromosikan suatu destinasi atau tourism yang ada di suatu tempat yang kita tinggal. Jadi dulu mata kuliahnya itu kita dibagi ada beberapa negara-negara mungkin yang sepertinya tidak terlihat ada destinasi wisata, tapi kita udah harus jadi brand ambassador-nya. Harus presentasi gimana sih cara memperkenalkan tourism ini ke dunia. Nah, salah satu itu yang mata kuliah jadi favorit. Ya mungkin related sih ke dunia. Berarti karena banyak praktiknya ya, jadi udah mulai terasah nih. Betul banget. Nah, Kak Glady saat dulu berkuliah di Vokasi UB, udah ada dream job nggak sih? Atau belum kepikiran kalau sekarang bakal jadi manajer di hotel? As a marketing communication di dunia hotel sudah kurang lebih terjun di 5 tahun di dunia hotel. Nah, kalau ditanya ketika kuliah tidak ada sama sekali istilahnya kebayang jadi hotelier nih, karena sebenarnya dulu terbayang adalah mungkin bisanya jadi interpreter nih atau translator nih, lebih ke arah related dengan komunikasi dengan mata kuliah di bidang saya pada saat itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya dream job, karena dulu ketika kuliah saya juga part time. Oh, part time apa Kak? Jadi dulu itu teman-teman di jurusan perhotelan mereka punya salah satu kayak bisnis travel gitu. Jadi biasanya mereka kalau ada tamu asing, mereka kesusahan cari orang yang bisa bahasa Inggris. Kalau pakai tour guide kayaknya nggak ada link, jadi pakai teman-teman jurusan bahasa Inggris. Nah, dari situ akhirnya part time. Jadi kurang lebih dulu itu 1 bulan bisa dikatakan sering ke Bromo sama teman-teman perhotelan pada saat itu. Sama teman-teman yang punya travel bisnis itu. Jadi dari sana akhirnya part time. Di sisi lain juga pada saat itu aktif jadi salah satu pengajar freelance di bimbel, kayak bimbingan belajar untuk anak SD, SMP, SMA, khususnya di mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, berarti dulu kayak tuh taunya maunya di arah komunikasi. Di arah komunikasi, belum ke marketing. Belum, ya. Benar. Jadi lebih ke arah mungkin ke tour guide atau mungkin ke jadi embassy mungkin yang related tentang dunia in English lah pokoknya gitu. Nggak ada bayangan untuk di dunia hotelier gitu. Berarti sekarang Kak Glady ini fokusnya untuk terjun di dunia perhotelan ya, terutama di marketing manager. Ya. Nah, ada nggak kira-kira persiapan saat kuliah dulu gitu untuk
tercapai ke posisi sekarang gitu? Mungkin bisa diceritain nih ke teman-teman vokasioner, journey-nya dari masa SMA mungkin sebelum kuliah gitu. Jadi sebenarnya kalau di kuliah sendiri memang sebenarnya awal dulu sebelum masuk ada bayangan masuk di vokasi, dan dulu sempat pengen banget masuk di hubungan internasional karena pengen banget kerja di embassy pada saat itu. Embassy awalnya ya. Awalnya, terus kemudian masuk di vokasi di D3 Bahasa Inggris, dan memang kenapa terbenak tiba-tiba di dunia hotel, karena pada saat itu on the job trainingnya, magangnya itu saya ambil hotel pada saat itu, karena memang di magangnya. Jadi di D3 Bahasa Inggris dulu teman-teman pada cari tempat company yang kayak di translator, mungkin ada yang sempat di Bali pada saat itu juga. Tapi pada saat itu saya bingung, aduh mau ambil di mana ya ini OJT-nya ya D3 Bahasa Inggris ya. Ke sekolah pun sepertinya juga kita bukan guru istilahnya. Akhirnya sempat kebayang semisal apply di hotel apakah memungkinkan. Nah ternyata pada saat itu sangat memungkinkan, dan dari situ akhirnya tahu tentang dunia perhotelan. Makanya kenapa sampai hari ini fokusnya di dunia hotelier kayak gitu. Walaupun Kak Green ini fokusnya di hotel, kan memang ngambil di bidang marketing ya. Kira-kira ada tips and trick gak sih buat teman-teman vokasioner yang pengen bekerja di dunia marketing? Mungkin bisa kasih tipsnya. Jadi sebenarnya nggak hanya di dunia hotel, bahwa dengan era teknologi zaman sekarang kayaknya digital marketing, PR, marketing tuh kayak jadi nomor satu. Meluas kemana-mana Kak sekarang. Karena semua company sekarang akhirnya mereka harus punya marketing communication. Jadi mereka kayak dituntut harus bisa digital marketing, handle social media, bikin press release, mungkin SEO, SEM. Nah sebenarnya memang anak-anak muda zaman sekarang kayaknya mereka memang semua ngikutin. Maksudnya anak-anak milenial atau generasi Z pasti mereka ngikuti perkembangan zaman yang ada, dan itu related banget dengan dunia digital marketing. Mungkin tinggal mereka kalau memang passion di arah sana, mereka mungkin tinggal lebih belajar bagaimana cara maintenance tentang teman-teman media, kemudian lebih ke arah belajar apa sih yang lagi ngetrend, market research-nya seperti apa. Karena sebenarnya ilmu marketing itu jalan terus, nggak bisa kita marketing tahun kemarin sama sekarang itu totally beda. Bisa aja mungkin 3 bulan ke depan udah beda ini tren marketingnya seperti apa. Benar. Jadi di zaman saya dulu Instagram tuh belum sekenceng sekarang. Jadi company dulu pada saat itu mereka fokusnya di website. Jadi mereka di website gimana sih naikin websitenya, tapi dengan banyaknya platform yang baru mau nggak mau, jadi kita harus belajar nih, company udah harus punya Instagram semua. Nah itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan buat teman-teman atau mungkin vokasioner yang ingin masuk ke arah digital marketing atau PR atau marketing communication. Sekarang mas selain Instagram juga TikTok lagi happening TikTok banget ya Kak. Bener Marketing banget. lewat TikTok Betul. I see. Nah Kak, dulu tuh aku sempat lihat CV kakak. Kakak nih sempat ikut ini ya, Putra Putri Brawijaya ya. Oh ya. Keren banget sih Kak. Itu kayak tahun 2017 kayaknya. Terus sempat menang berapa lomba juga ya, storytelling juga. Storytelling di SMP ke SMA. Ada tipsnya nggak sih Kak supaya public speaking lebih lancar? Ya, atau jadi sebenarnya grogi depan umum gitu. Jadi memang sebenarnya dari kecil memang lebih passionnya di public speaking. Jadi kalau boleh cerita dulu dari kecil tuh sukanya saya lihat acara MTV, Grammy. Jadi kayak pingin banget jadi hostnya. Itu kayak gimana sih masuk TV kayak seru gitu ya. Seru. Jadi sering dari kecil itu ngomong-ngomong sendiri di depan kaca, terus ditanya sama orang tua, lagi ngomong apa? Ngomong bahasa Inggris. Padahal itu ngomong ini aja, asal aja. Nah dari situ akhirnya orang tua lihat, oh kayaknya potensinya ini di arahnya di public speaking. Jadi mulai dari TK itu orang tua udah ngikuti les bahasa Inggris ke public speaking sampai dengan SMA. Jadi guru bahasa Inggrisku dari TK sampai SMA itu tetap nggak berubah. Nah dari situ akhirnya potensinya dilihat, oh memang fokusnya lebih ke public speaking. Nah kenapa memang istilahnya universe ini udah mendukung, nggak ada bayangan ke dunia PR atau markom, tapi udah kayak connect jadinya di passionnya public speaking ke arah marketing communication. Iya masuk banget sih ke markom. Nah apalagi juga pada saat itu di tahun 2017 sebenarnya dulu namanya Duta Brawijaya, tapi sempat vakum
beberapa tahun kalau nggak salah. Kemudian 2017 ada rebranding namanya Putra Putri Brawijaya. Nah pada saat itu tuh coba apply, ternyata lolos mewakili vokasi pada saat itu dan terpilih kalau nggak salah jadi Putra Intelijensia. Aduh, keren banget. 2017 sih itu. Di vokasi juga ada mata kuliah public speaking, tapi bener. Kak Glenn ini juga keluar dari zona nyaman ya, Betul. mau ikut kegiatan-kegiatan. Wah ini tips and trick juga nih buat sobat-sobat vokasioner yang pengen ngasah public speakingnya. Kalian juga harus keluar dari zona nyaman kalian, ya nggak sih Kak? Betul. Nah, kira-kira ada nggak Kak struggle-nya atau kayak aduh susah nih untuk ngelakuinnya? Ada nggak sih momen-momen tertentu gitu yang Pastinya ada ya, maksudnya challenge setiap hari itu kayaknya ada. Maksudnya ketika kuliah pun pada saat itu rasanya kayak susah banget gitu ya. Aduh kuliah ini kayaknya susah banget mata kuliahnya. Terus kemudian juga di sisi lain pada saat itu kan juga part time, jadi istilahnya sempat agak susah membagi waktu juga, time manajemennya dan juga sebenarnya lebih ke experience. Pasti kan pada saat itu ketika kuliah kayaknya jam terbangnya juga masih belum tinggi, terus kemudian dihadapkan dengan situasi yang kadang aduh harus gimana nih, harus gimana. Karena pasti teman-teman gitu kayaknya deh, aduh harus gimana nih. Walaupun istilahnya passionnya di public speaking, nervous atau grogi itu juga wajar loh. Ketika saya pun ketika presentasi di depan dosen pada saat itu ada rasa kayak deg-degannya gemeteran gitu. Gemeteran. Cuma akhirnya kan dari situ gimana caranya kita harus appreciate sama proses. Maksudnya kita harus hargai proses karena proses itu sangat penting. Kadang kan orang mikirnya oh yang penting pokoknya hasilnya. Tapi kalau buat saya proses itu yang penting. Misalnya kalau kita jadi pemenang nih, yang penting adalah prosesnya gimana jadi pemenang, bukan as a pemenang dapat piala, tapi prosesnya itu yang mahal. Menang kalah mah udah di akhir biasa, ya tapi Kak. prosesnya dan prosesnya pembelajarannya itu makna hidup yang didapetin tuh betul. dari lika-likunya tuh. Benar. Karena proses dan konsistensi itu yang utama sih, nggak bisa digantikan dengan yang lain. Gitu. Kak, tadi kan Kak Gledy sempat mention peran keluarga ya, yang memberikan fasilitas privilege Kakak untuk bisa les bahasa Inggris gitu. Apa sih makna sebuah keluarga bagi seorang Kak Gledy? Wah itu penting banget sih. Jadi family itu is number one. Jadi istilahnya di luar sana mungkin kita kadang nggak bisa trust juga ya ke banyak orang, karena kan kita juga nggak bisa memaksakan orang untuk suka ke kita atau memaksakan orang untuk mendukung pendapat kita. Tapi family itu pasti mereka yang akan support apapun yang kita ambil. Jadi istilahnya dengan contoh yang tadi saya share, dengan mereka tahu ini ada potensi nih, mereka hanya support. Jadi kenapa bisa dibilang mereka juga support system yang sangat-sangat penting, nomor satu sampai hari ini gitu. Gimana caranya Kak Gledy manage waktu supaya bisa balance nih antara waktu dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan pertemanan? Itu kan susah ya Kak buat balance gitu supaya semua ini sama rata gitu. Jadi sebenarnya sampai di titik ini kayaknya circle pertemanan tuh kayak jadi mengecil ya. Mungkin dulu SMA tuh kayaknya ada gengnya banyak banget ya SMA. Kemudian masuk kuliah semakin kecil malah di dunia kerja pun kayaknya udah semakin kecil. Seleksi alam banget Kak. Benar. Jadi apalagi dengan waktu juga yang akhirnya kita fokusnya udah beda-beda ya, fokusnya udah lebih ke arah kerja, ke arah pendidikan dan lain sebagainya. Tapi istilahnya dengan terlepas dari itu kan at least orang tua itu masih support sampai hari ini, walaupun istilahnya kita tidak tinggal satu tempat, tapi kan everyday masih keep in touch. Jadi banyak waktu ya, banyak cara ya istilahnya untuk men-spare waktu kita buat keluarga dan orang yang tercinta gitu. Oke, jadi gak ada yang dikorbanin nih Kak selama bekerja nih, atau jadi mungkin waktu yang dikorbanin adalah mungkin ketika dulu kuliah mungkin kita masih bisa available ya, time-nya bisa fleksibel. Jadi saya mungkin bisa balik pulang ketemu orang tua yang istilahnya mungkin 1 minggu bahkan bisa 3 kali. Mungkin kalau sekarang lebih 1 minggu sekali jadinya. Tapi tidak menutup kemungkinan keep in touch-nya tetap jalan terus, video call-nya tetap jalan terus. Sekarang gitu. Social media udah dari WhatsApp, bisa video call. Jadi ya, lebih mempermudah juga lah ya untuk ini berkomunikasi gitu. Oke Kak, balik lagi ke topik soal dunia marketing nih Kak. Kan untuk kita bisa ahli dalam marketing itu perlu skill copy mechanism yang baik ya Kak. Nah kira-kira apa sih copy mechanism dari Kak Gledy nih? Karena kan marketing ini harus ada deadline-nya kan. Kadang itu pasti menimbulkan perasaan stres nih. Di deadline ini udah minggu depan, terus lagi bad mood atau lagi ada situasi yang bikin kecewa, lagi nggak enak gitu.
Jadi kadang kan moodnya ini udah ada moodnya nggak bisa, tapi gimana caranya pretend to be okay. Gitu-gitu. Itu kan untuk mahasiswa juga lagi relate banget pasti relate banget. Kak. Jadi misalnya aduh udah bad mood, mungkin patah hati sama pacarnya, tapi di depan dosen harusnya iya gimana Bu, gimana Pak, gitu kadang kan. Iya. Sebenarnya kita ini sih kuncinya lebih kita harus mengenali diri kita sendiri seperti apa. Itu yang penting. Pertama ya, itu yang pertama. Jadi sendiri. saya selalu bilang tuh kalau ditanya stay true to yourself. Maksudnya kita harus tetap benar-benar tahu nih ke diri kita itu seperti apa. Kadang kalau kita belum tahu diri kita ya agak susah. Maksudnya kita harus ngapa-ngapainnya juga susah. Bingung karena nggak tahu apa yang diri kita suka sih. Betul. Gitu ya. Karena solusinya pun yang bisa ngasih ya juga diri kita sendiri bukan orang lain. Nah kalau saya sendiri sih saya lebih mengarah ke arah ketika ini bad mood ya lagi ini ya, dengerin musik itu yang nomor satu. Oke. Jadi saya lebih suka musik tuh yang ke R&B, urban pop. Nah itu jadi tuh kayak ada adrenalin yang akhirnya timbul vibe-nya tuh ini. Jadi tuh memang harus gitu ya. Harus lebih ke mindset sendiri sih. Nah di sisi lain bikin konten. Oke, itu kayaknya lebih ini ya. Kak Gledy, other side of Kak Gledy gitu ya. Jadi kadang katakanlah kuliah ataupun mungkin kerja pas jenuh, pasti tuh nggak bisa dipungkiri. Tapi kan ada hal yang mungkin ketika berapa jam kita ngeluangin waktu untuk udah bikin konten aja deh, kita nggak mau fokus kerjaan. Akhirnya kan mau nggak mau kan bisa istilahnya bisa dikurangi lah rasa-rasa yang jenuh itu tadi kayak gitu. Oke, nah tadi Kak Gledy sempat mention soal bikin konten. Ya. Nah, aku tertarik banget nih. Kak Gledy nih seorang konten kreator juga ya Kak? Keren banget sih Kak. Mungkin bisa dibilang gitu ya sebenarnya. Karena mungkin kalau dibilang sebenarnya karena kan as a full time-nya adalah as a hotelier, tapi itu waktu untuk kayak ngisi-ngisi waktu luang aja. Cuma mungkin kenapa sih dibilang content creator atau influencer itu mungkin kadang teman-teman yang ngejuluki hal-hal kayak gitu. Journey awalnya tuh gimana Kak? Dari hotelier terus mau coba content creator, awalnya apa kayak iseng-iseng bikin konten atau gimana, boleh diceritain? Jadi saya dulu punya akun Instagram itu dari SMA atau awal kuliah saya lupa. Jadi dulu Instagram belum sekenceng saat ini. Jadi dulu tuh username akun saya bukan sekarang. Jadi saya punya akun name dulu tuh namanya Gledy, saya masih ingat. Terus beda akun. Nah pada saat itu kayaknya udah nggak ini bikin akun lagi Gledy Baby ini maksudnya nama ya real name. Nah pada saat itu dulu tuh masih zamannya kalau follower 10k bisa swipe up di Instagram Story, bisa swipe up yang swipe up ke website, ke link-link kayak gitu. Nah pada saat itu kuliah itu sering diajak teman-teman dari broadcasting. Jadi teman-teman broadcasting di jurusan broadcasting vokasi UB itu sering kayak bikin kayak tugas kuliah, terus mereka sering cari talent. Nah akhirnya sering pakai udah Gled, ayo kita syuting nih. Kemudian juga dari teman-teman dulu nih. Dari teman-teman. Akhirnya juga di kuliah juga aktif, pernah jadi MC Kreanomik. Masih ada kan event jadi tahun saya dulu Kreanomik tuh project pertama dan saya MC yang pertama di Kreanomik. Nah jadi sering akhirnya endorse disebut ya Kreanomik ya. Kalau pas satu vokasi UB kan. Sampai sekarang juga masih happening kan? Masih happening. Event yang lumayan besar. Jadi dulu itu di Kreanomik itu akhirnya juga kan dulu pada situ ada 5 MC kalau nggak salah. Jadi beberapa MC ini dari vokasi difasilitasi di coaching public speaking agency. Nah dari situ kan akhirnya nge-link banyak teman-teman relasi, kemudian sering ikut event. Nah dari situ kan linknya nambah jadinya. Nah sampai pada akhirnya itu masuk di dunia hotel. Sembari masuk di dunia hotel juga karena kan SMarkom PR itu kita juga handle teman-teman influencer, teman-teman media dan juga influencer. Nah dari situ linknya juga nambah. Nah pada saat itu di tahun 2018 atau 19 itu hanya masuk di angka 10k follower saya pertama di Instagram. Itu happy-nya seneng banget karena bisa swipe up. Nah dari situ akhirnya ada temen yang ngasih ide, kamu harus buka endorsean ini. Karena Instagrammu udah 10k, jadi masih belum se-hype ini ya Instagram, kayak bener-bener susah banget masuk 10k itu. Jadi dulu tulisannya 10k tuh kayak proud banget gitu kan, ada k-nya. Nah dari situ akhirnya
coba deh bikin red card jadi ala-ala gitu kan, bikin dibantuin sama teman pada saat itu. Nah ternyata jalan dan akhirnya keterusan sampai hari ini. Cuma memang akhirnya fokusnya itu adalah ketika ngisi waktu-waktu luang, karena itu tadi fokusnya adalah as a full time-nya as a marketing communication itu tadi. Jadi lebih ke arah bukan main job ya jadinya. Kan mungkin di luar kan side job ya. Jadi side job aja lah buat ngiseng-ngiseng waktu luang. Side hustle. Kayak gitu. Bener. Kayak gitu. Kak Gledy, berarti Kak Gledy ini kan pinter banget ya bersosialisasi ya, bisa dibilang ya. Aslinya introvert. Hobi juga. Nah itu Kak Gledy kan introvert ya. Yang aku lihat dari CV juga. Iya, introvert aslinya. Introvert ya. Gimana tuh Kak? Mungkin para introvert yang nonton, mereka juga pengen bekerja di dunia entertainment atau pengen jadi MC, host, moderator, tapi mereka introvert nih. Gimana sih Kak caranya? Jadi memang sebenarnya dari kecil tuh tidak suka hal-hal yang kayak crowd, rame, terus banyak orang, dan sebenarnya susah ngomong sama orang sebenarnya mulai dari kecil. Tapi kenapa akhirnya suka ngomong itu pada dasarnya itu adalah suka ngomong hal-hal yang itu tadi orang tua melihat bahwa tapi di sisi lain ini susah mau berteman kayak temenan sama orang ini susah, tapi sisi lain dia suka ngomong. Jadi dari situ akhirnya melihat potensi itu, secara skillnya udah dikasih fasilitas diikutkan kursus pada saat itu. Nah akhirnya dengan masuk di dunia itu tadi dunia hotel, akhirnya juga lingkungan yang mau tidak mau akhirnya yang berubah, jadi awalnya introvert jadi akhirnya nggak jadi introvert deh sekarang. Jadi faktor lingkungan juga ya. Lingkungan. Malah sekarang pun sehari kayak nggak ngomong tuh kayak perutku sakit kadang. Kadang aku juga. Jadi kayak diam aja, jadi kayak ngomong-ngomong sendiri kadang. Sendiri gitu ya di depan kaca. Di depan kaca gitu. bener. Jadi sekarang kayak ya udah kita kayak pura-pura presentasi aja di depan kaca. Kadang kalau nggak ada partner untuk bicara karena kayak nggak enak sendiri jadinya sekarang. Pernah ngomong sama diri sendiri nggak Kak? Sering. Hampir setiap hari. Apa yang didapat tuh mungkin jadi sebenarnya ngomong ke diri sendiri itu kayak lebih ke evaluasi sehari ini kayak ngapain aja. Jadi at least kayak sehari ini udah kayak kerja tuh kayak penat banget nih hari ini, terus kemudian kayak hari ini tuh ada something mungkin kayak presentasi nih, terus ternyata aku mengevaluasi diri kayak ini sesuatu kayaknya ada yang kurang deh. Jadi kayak ngomong sendiri, talk to myself malamnya, Gledy kamu kayaknya kurang oke deh presentasi tadi tuh, harusnya ngomong-ngomong kayak gini kayak gitu. Jadi kadang kalau cerita ke teman kayak lucu ya, tapi ya itu ngaruh sih ke diri sendiri ya, karena bisa kayak buat evaluasi introspeksi ke depannya sih. Kak Gledy gitu. Untuk bisa di posisi sekarang pasti butuh self awareness dan self confidence yang tinggi. Ya betul. Gimana cara buildnya supaya self confidence-nya nih kuat dan apa dengan cara tadi bisa lebih mencintai diri sendiri. Ngobrol dengan diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya yang penting tadi tuh yang saya sampaikan adalah to yourself. Kita harus tahu nih passion kita di mana, plusnya apa, minus kita tuh apa. Nah mungkin teman-teman yang belum tahu, dulu mulai dari kecil tuh saya sering dapat verbal bullying. Verbal bullying. Nah makanya kenapa ketika sering baca berita apa itu verbal bullying itu lebih ngena loh sebenarnya, karena itu bisa sampai ke psikologi seseorang. Jadi sampai hari ini pun kenapa pada akhirnya self confidence tadi, karena itu tadi dengan experience yang pada saat itu dengan bullying, verbal bullying, mau tidak mau akhirnya keadaan yang harus kita lawan jadinya. Nah akhirnya itu tadi timbul self confidence, akhirnya timbul hal-hal yang istilahnya ya udah this is me, mau gimana lagi apa kayak gitu. Apa dengan Kak Gledy? Oke, aku harus action dulu nih. Dengan aku action melakukan ikut lomba, ikut ajang duta, itu bisa meningkatkan kepercayaan diriku. Atau sebelum itu Kak Gledy harus dengan cara self awareness dulu. Jadi sebenarnya self awareness sebenarnya udah mulai dari kecil sebenarnya. Self awareness cuma ikut beberapa ajang perlombaan, ajang mungkin duta dan sebagainya, itu ajang salah satu bisa dikatakan wadah untuk istilahnya saya punya kemampuan nih mau saya salurkan, istilahnya itu sih. Jadi lebih ke arah wadah untuk dari skill yang saya punya, seperti itu sih. Oke. Wah keren banget sih Kak Gledy. Kak Gledy ada tips and trick nggak sih buat teman-teman vokasioner atau penonton yang nonton Vokasiin Podcast yang mungkin habis lulus nih kuliah atau sekolah pengen cepet cari kerja gitu? Nah sebenarnya kuncinya satu, jangan pernah malu. Itu kuncinya, karena di zaman saya dulu
nggak tahu ya kalau zaman sekarang ya, anak-anak kuliah mungkin yang setelah lulus mereka kadang malu untuk istilahnya melakukan suatu pekerjaan. Nah itu pun pernah saya alami pada saat itu. Jadi ketika let's say part time, mungkin nggak semua anak mau part time ketika mereka kuliah. Gengsi ya. Mereka pasti gengsi. Jadi gengsinya tuh mereka pasti masih tinggi. Tapi pada saat itu kan saya memilih untuk tidak gengsi karena memang ya ini saya butuhkan dan itu hal yang positif pokoknya. Nah sama di dunia kerja, karena mungkin banyak yang beranggapan mungkin karena saya sarjana nih, mungkin saya udah diploma 4, saya nggak mau kerjanya kayak gini, saya mau kerjanya yang langsung gini, yang gajinya langsung besar. Nah itu mungkin kadang teman-teman yang nggak sadar bahwa dunia pekerjaan sama dunia pendidikan tuh jauh beda. Walaupun teman-teman di sini istilahnya mereka punya gelar, punya experience, tapi di dunia pekerjaan itu semua berawal dari nol. Semua berawal dari bawah dulu. Jadi nggak bisa istilahnya walaupun saya sarjana harus gajinya langsung di atas UMR nih atau langsung dapat posisi. Enggak. Jadi semua harus berproses itu sendiri sih. Balik lagi dengan gengsi ya Kak. Mungkin faktor mereka gengsi juga karena terlalu memikirkan apa kata orang. Betul. Gitu ya Kak. Mungkin pengen ngelakuin nanti kalau orang ini ngomong yang macam-macam tentang aku gimana ya nih, kayak gitu kan. Kalau nggak berhasil, nggak menang lomba, malu gimana ya. Ada saran nggak sih Kak supaya mungkin bisa lebih bodoh amat nih? Banyak banget, ini penyakit para remaja zaman sekarang ya Kak. Itu banyak terlalu mikirin apa kata orang gitu. Kadang ini sih lebih mereka merasa tidak menjadi dirinya sendiri. Kadang kan bilang, aduh temanku kayak gini nih, kenapa aku nggak bisa kayak gitu ya? Nah kadang sering kan akhirnya kan sering timbul rasa istilahnya, aduh nanti kalau aku coba ini nanti aku nggak menang gimana ya, nanti aku dibully. Jadi istilahnya itu tadi, harus jadi diri sendiri, itu kuncinya. Karena kalau kita udah true ke diri kita, jadi diri kita sendiri, pasti udah nggak akan tuh kita dengar omongan orang, karena kita nggak pernah compare diri kita sama orang lain. Jadi kita punya versi diri kita sendiri dan orang lain juga punya versi mereka sendiri. Jadi kuncinya adalah self awareness yang kuat dan juga pendirian yang kuat karena betul. udah tahu sama diri kita sendiri tuh kita mau capai goalsnya tuh seperti apa gitu ya. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Gledy udah datang ke Vokasin Podcast. Makasih banget, aku dapat banyak banget pelajaran. Pasti teman-teman yang nonton juga banyak banget nih insight yang masuk dari Kak Gledy. Thank you so much Kak. Thank you so much. Oke. Jangan lupa subscribe dan like video Vokasin Podcast. See you. Subscribe. Subscribe.